Keluaran 23 ayat 25. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3, ya. Tetapi kamu harus beribadat. Belum serempak. Bareng-bareng. Ayo, belum dapat? Udah dapat semua? Sudah. Atau nggak biasa baca Alkitab? Ayo. 2, 3, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan berkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab yang mengatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah itu bukanlah aktivitas yang kita lakukan secara rutin, tetapi ibadah itu dilandasi dengan kerinduan, dengan komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi bukan rutin. Kalau rutinitas itu biasanya jenuh. Kenapa bisa jenuh? Karena terbiasa. Kenapa menjadi terbiasa? Tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena apa? Selama kita beribadah, tidak ada kerinduan di hati kita, sehingga kita jauh dari mukjizat. Nah, oleh karena itu Tuhan itu ajarkan kita, menegaskan, kamu itu harus beribadah. Kata beribadah mengikuti tubuh, jiwa, dan rohnya. Jangan tubuhnya beribadah, pikirannya kemana-mana, jiwanya kemana-mana. Nah, kalau jiwa kita kemana-mana, ada yang WA kita langsung balas. Gak tahu WA-nya, paling juga ditanyakan, nanti siang makan bakso di mana ya? Cuma itu ditanya. Dia balas, bayangkan itu, nggak mau kelewatan. Pertanyaannya, kita kepada Tuhan gimana? Jangan salah, Tuhan itu Dia menyatakan Dia Allah yang cemburu. Bukan hanya saudara yang suka cemburu, Tuhan juga cemburu. Dan lebih cemburu dari kaum wanita yang paling cemburu sekalipun. Dan kalau Tuhan itu cemburu, dampaknya sangat dahsyat. Ya, oleh karena itu hari ini, poin yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan. Mengikuti apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi kalau saya sering ingatkan saudara, jangan balas WA, jangan main handphone lagi ibadah, kecuali baca Alkitab. Bukan supaya Anda itu melihat saya, tidak. Tapi supaya konsentrasi kita beribadah hanya 2 jam. Kita fokus dengan komitmen. Nah, kalau kita fokus, saudara, kita melihat tangan Tuhan bekerja. Ya. Banyak orang yang aktif di rumah doa. Segala kegiatan dia ikut. Ibadah raya hari Minggu dia datang. Ibadah kaum pria dia datang. Ya. Padahal dia ibu-ibu. Ibadah kaum wanita dia datang. Ibadah dewasa muda dia datang juga. Ibadah pemuda remaja dia datang. Kebaktian janda-janda dia pun juga datang, padahal dia bukan janda. Haleluya. Ya. Kebaktian muda-muda dia juga hadir. Dia maha hadir semua. Orang bingung, luar biasa, ajaib. Bayangkan kerajinannya, kebaktian duda-duda dia pun ikut datang. Tapi nggak pernah mengalami mukjizat. Nggak pernah mengalami terobosan dalam hidupnya. Bukan masalah itu, tapi hati mulus. Hati.
Bukan hanya lagu hatiku. Boleh duduk situ dong sayangku. Aduh, jangan jauh-jauh. Amin. Haleluya. Itu supaya yang lama-lama ini yang kaku-kaku nggak pernah panggil sayang sama istri biar dengar juga. Ya, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatimu. Saudara, bagaimana Tuhan tahu isi hati kita kalau tidak ada kesungguhan? Bagaimana saya tahu Bu Lesti mencintai saya, saudara? Ketika kami bersama-sama, sukacitanya berbeda, senyumnya berbeda, perjuangannya juga berbeda. Amin. Sama kita pada Tuhan seperti itu. Diupamakan seperti orang yang paling pertama jatuh cinta. Pernah tahu kan bagaimana pertama sekali jatuh cinta? Pernah tahu kan? Dari yang muda sampai yang sudah lumayan umur di sini, sudah tahu orang yang pertama jatuh cinta, saudara, hatinya penuh dengan apa ya? Gejolak, ya kan? Sampai mulus perut. Karena apa, saudara? Dia sedang jatuh cinta. Ada yang senyum-senyum sendiri. Betul nggak, Bu? Tuhan. Betul nggak ya? Orang pikir kayak orang gila. Tapi itulah cinta. Kalau di zaman kami dulu belum ada WA, masih SMS. Cuma kan kalau dulu itu SMS kan biaya 2.000. Saudara, tapi karena cinta, pulsa nggak masalah, bos. Ya kan? Kalau sekarang kan lebih praktis. Kalau nggak punya pulsa, nebeng hotspot. Haleluya. Menghubungi orang yang dia cintai. Jadi saudara kasih Tuhan, ibadah itu adalah waktu di mana kita memandu cinta dengan Tuhan. Ya, bukan hanya kepada manusia kita memandu cinta, tapi cinta itu kita memandu kepada Tuhan. Nah, kalau saudara kita tulus mencintai Tuhan, Tuhan itu menawarkan kepada kita. Seperti Tuhan berbicara kepada Salomo, apa yang kau minta? Salomo gak perlu minta. Tuhan ngomong, apa yang kau mau? Ya? Apa yang kamu mau, Chelsea sayangku? Tuhan ngomong begitu. Apa yang kau mau, Pak Irwin? Tuhan tanya loh kepada Salomo. Apa yang kau inginkan hari ini? Katakan sejujurnya. Ya, Tuhan kita gak pernah berdusta. Apa yang dijanjikan Dia dan amin. Janji Tuhan ditempati, tergantung Anda meresponnya. Apa yang terjadi ketika Tuhan bertanya kepada Salomo? Tuhan,
memberikan apapun, bahkan yang tidak diminta pun Tuhan berikan. Itu dia minta hikmat. Dan sejak saat itu dan seterusnya dan sebelumnya tidak ada raja yang lebih berhikmat daripada Saul. Tuhan katakan, karena kamu gak minta nyawa musuhmu, hikmat saya berikan, tapi lebih lagi saya berikan harta, kekayaan, kehormatan, keagungan saya berikan kepadamu, dan tidak ada raja yang sebesar engkau. Kapan saudara? Pada waktu Salomo datang beribadah dengan cinta, mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan, dan Tuhan perlihatkan dirinya dalam bentuk awan memenuhi ruangan itu, sampai para imam tidak mampu berdiri karena Tuhan hadir. Seluruh para imam rebah di hadirat Tuhan. Coba satu saat nanti kita rindukan demikian, saudara. Awan kemuliaan Tuhan itu turun. Sampai nanti nggak bisa saya khotbah di sini. WL nggak bisa lagi WL. Tuhan sendiri yang berkhotbah untuk kita semuanya. Dan kita diubahkan. Jadi ibadah itu mengubah kita. Harus berubah. Kenapa? Waktu ibadah itu kita menggabungkan doa, pujian, penyembahan, dan firman Allah. Ketika para murid mengikut Yesus pergi ke atas gunung berdoa, Alkitab berkata awan menutupi mereka, lalu hadir di kanan kirinya Musa dan Elia. Dan Alkitab mengatakan wajah Tuhan Yesus pun juga berubah. Jadi Tuhan Yesus berubah, wajahnya berubah pada waktu dia berdoa. Jangan harapkan wajahmu berubah, hidupmu berubah kalau tidak pernah berdoa. Hanya bisa menuntut aja sama orang. Istri menuntut suami supaya berubah, suami juga menuntut istri supaya berubah. Sampai tengging sana, tengging sini. Udah tengging sana sini, akhirnya dia marah. Kamu ini ya, udah hitam, pendek, baru lagi. Kesian banget. Haleluya. Agak dikit ya, biar jangan ngantuk ya. Karena doa tidak terjawab, akhirnya ngamuk. Saudara, pada waktu kita masuk dalam ibadah, Tuhan di surga berkenan, yaitu ada suara yang berbicara. Dan di bumi ini ada Elia dan Musa sebagai penopang kita, mendukung kita jika kita berluka. Tuhan mendengar dari surga, dan Tuhan kirimkan orang yang menopang kita, yang menguatkan kita. Itu disebut Musa dan Elia. Ya. Jadi di sampingmu yang suka menolongmu, itulah Musa dan Elia yang mendampingi hidup. Karena kita sulit loh saudara, kalau bicara pertemanan, persahabatan, susah kita deteksi hari-hari ini. Kalau kepentingannya sama, kita teman. Tapi kalau kepentingan berbeda, belum tentu teman. Dan banyak orang sudah komitmen, nggak tuntas. Selalu saya ngomong sama Bu Lesti, kalau kamu nolong orang itu jangan setengah-setengah, tuntas. Gak bisa. Nanti juga berkat Tuhan juga setengah-setengah. Jerigen itu kalau isi airnya setengah, mana lebih berat? Ayo. Menurut kita, kalau jerigen itu penuh, berat kan? Tapi coba setengah, lebih sulit mengangkatnya, membawanya. Pernah nyoba? Saya pernah nyoba dulu, karena saya dulu masa kecil ngambil air di tempat yang jauh. Karena jerigennya kegedean, saya isi setengah, malah lebih tergoncang. Tapi kalau penuh saudara, memang berat, tapi nggak goncang. Karena
Nah makanya orang yang goyang-goyang begitu, nah itu karena orangnya setengah-setengah, berkatnya setengah, akhirnya gampang tergoncang terus. Kepleset kaki ikut tergoncang, jatuh berkatnya. Jatuh berkatnya persis ke saya lagi. Ya. Jadi saudara, jangan setengah-setengah kepada Tuhan. Beribadah itu jangan setengah-setengah. Tuhan ciptakan mulut kita untuk bernyanyi, bukan hanya menggosipin orang, bukan hanya marahin orang, ya, bukan hanya pandai mencerewetin orang. Masa doa aja nggak bisa doa. Orang yang dia berdiam diri, bermeditasi berjam-jam. Ada waktunya meditasi, ada waktunya kita bernyanyi. Amin, saudara. Jadi pengertian ibadah itu begitu luas, begitu dahsyat. Percayalah, nanti kamu hanya mengatakan dalam nama Yesus, Bapak, saya kan anakmu, apa yang Bapak punya aku punya. Saya cuma butuh satu rumah kok Tuhan, cuma 5 kamar, cuma 2 lantai, cuma bangunannya cuma 150 meter, kecil lah. Tuhan dengar. Kenapa? Karena ibadahmu itu dahsyat. Kayak seorang hamba Tuhan, orang Afrika. Nanti lihat di YouTube, orangnya hitam luar biasa. Dia ini mau pelayanan, buru-buru, saudara. Bukan mau layani orang sakit. Dia jalan, ada orang lumpuh di depannya, anak yang sedang lumpuh. Dia injak, sembuh, saudara. Jalan itu orang. Coba kamu injak orang lain, ditempelin kamu. Nah ini orang-orang yang komitmen kepada Allah. Tuhan bekerja baginya juga tidak setengah-setengah. Jadi hari ini jangan mau buat berkat setengah, harus mau berkat penuh. Maka dari itu harus komitmen beribadah sepenuhnya kepada Allah. Ada mukjizat, tidak ada mukjizat, tetap beribadah. Ada berkat, tidak ada berkat, tetap beribadah. Ada dulu pengerja kami, ada, karena anak-anak itu anak buah saya dulu, karena saya pegang peralatan di gereja, sound system dan juga musik, makanya saya tahu itu memainkan sound system. Mereka tinggal di Pondok Gede, gereja kami itu di Hotel Kaisar, tempat kita Natal dulu. Gak punya duit, saudara, jalan kaki dari Pondok Gede untuk nyusun sound system. Bukan hanya satu orang, hampir sekeluarga mereka ketika mereka punya uang, jalan kaki ke gereja. Dan lebih pagi dari orang lain. Saya belum datang, mereka udah beresin semua sound system. Mereka nggak seberapa. Pak, waktu zaman itu 50.000 orang-orang. Hanya untuk makan aja. Tapi Anda tahu nggak nasibnya hari ini? Sekarang anak muda ini menjadi pengusaha di bidang sound system. Barang-barang impor Australia, Amerika, Eropa. Dan keluarganya kerja kepada dia hari ini. Kenapa, saudara? Karena dia bekerja. Ya, saya bukan karena saya marahin dia kalau dia terlambat. Enggak, saya nggak pernah marahin anggota saya zaman itu. Yang penting kerjakan. Saya kasih kesempatan, kerjain. Sampai pada titik tertentu, sekarang kamu udah bisa gantiin saya. Saya lapor pimpinan, Pak, udah bisa. Mereka yang menggantiin saya. Gak pernah terpikirkan, sekarang beliau itu bukan jutawan lagi, saudara. Jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, meskipun sepele, Tuhan tidak pernah biarkan dia gagal. Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Dan ada yang tahu kan? Dulu mungkin nggak pernah kepikiran dia. Saya kan cuma sound system. Tapi di situ dia belajar bagaimana main drum. Main drumnya jago. Bagaimana menyusun sound system, bagaimana mengenal alat musik ini. Dari pelajaran yang dia jalani,
selama bertahun-tahun, mungkin lebih 5 tahun ikut saya. Akhirnya dia tahu semuanya. Dan dia pergi ke Eropa mengambil barang-barang. Sound system dijual di gereja, di mana-mana. Dari yang top alat musiknya sampai yang biasa, dia kerjakan. Kenapa? Dia tidak bekerja setengah-setengah. Ini satu keluarga loh mereka, dari bapaknya, ibunya, kakaknya, dia juga. Ya. Ini contoh sederhana. Sampai waktu itu pernah saya kasih duit supaya naik angkot, nggak mau, jalan kaki. Bukan mereka kaya. Ya. Rumah doa kami dulu dari Kalibata Tengah. Saya nggak tahu nyampe rumah ke Pondok Gede itu kalau pulang kayu habis kami doa itu jam 9 sampai jam 10, kadang sampai jam 10 kadang-kadang. Jalan kaki untuk pulang. Kehidupan mereka begitu sulit. Jadi kita kasih ongkos pun juga nggak akan dipakai, nggak naik angkot, lumayan untuk besok. Jadi saudara kasih Tuhan, diberkati itu bukan karena Anda punya fasilitas. Kemarin saya khotbah di retreat anak-anak. Terima kasih buat Pak Edward, sudah dibantu bikin spanduk, keren Pak. Pak punya jasa besar Pak Edward untuk sekolahnya Stephen, dikenang sepanjang masa. Kenapa? Karena videonya disimpan. Saya bilang begini, anak kesayangan dengan anak kebanggaan punya perbedaan yang mencolok. Anak kesayangan semua disediakan, dilengkapi seluruhnya. Tapi anak kebanggaan, dia sukses karena perjuangan. Dia tahu dia miskin, dia tahu dia punya apa-apa, tapi pikirannya maju, optimis, dan berjuang sekuat tenaga. Dan ketika dia sukses, dia menjadi kebanggaan daripada orang keluarganya. Ini anak yang seperti ini. Baru dia satu-satunya anak saya yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah takut menghadapi situasi apapun, menerobos yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu anak kebanggaan. Ya. Jadi, faham arti ibadah? Harus ada komitmen. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Ya. Karena waktu itu kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Terus yang kedua, saudara, kita harus pahami bahwa Tuhan itu cuma satu. Dalam hubungan sesama kita toleransi, tapi dalam hubungan iman, Tuhan cuma satu. Ya, jangan campur adukan keyakinan seperti gadu-gadu. Tahu gadu-gadu? Suka makan gadu-gadu? Yang asam urat jangan seringan makan gadu-gadu, karena ada kacang. Nah, orang itu banyak mencampur adukan keimanan seperti gadu-gadu. Orang pergi ke kuburan, dia ikut juga sembahyang di kuburan. Orang lain ikut ke dukun juga. Ke gereja, sungguh-sungguh, bahkan bernubuat sekalipun. Bahkan menjadi penasehat sama orang. Tuhannya nggak jelas. Ke gereja, ke dukun juga ke dukun. Ya ada kayak gitu-gituan juga. Ada teman saya seperti itu. Akhirnya akan terjadi, hidupnya juga kayak gado-gado. Bener, nggak jelas keuntungannya. Tuhan kita cuma satu, Yesus. Hanya boleh minta kepada Yesus, hanya boleh menyembah kepada nama Yesus. Meskipun kita orang mengatakan semua agama itu baik, bagi saya tidak. Baik itu relatif.
baik itu menurut pandangan. Tapi kita menjadi orang percaya bukan karena agama itu baik, tapi karena agama itu ada jaminan keselamatan dan membuktikan dia Tuhan yang hidup. Tadi pagi kami diskusi sama Chelsea. Ada dua agama lebih senang pindah ke agama Kristen daripada agama yang lain. Kenapa? Karena kekristenan itu mengajarkan kasih. Pemimpin agama dunia, agama Buddha, saya pernah nonton videonya. Dia begini, guru saya adalah Yesus. Yesus mengajarkan kasih dan dia mengajarkan kepada saya. Dia disalibkan tapi tidak memaki, tidak mengutuki, melainkan mengampuni dan memberkati. Yesus adalah guru terbesar dan teladan terbesar. Artinya tidak ada pemimpin agama manapun yang sama seperti Yesus. Segi keilahiannya, segi kemanusiaannya, dia tidak bercacat secara moral. Ayo, coba buktikan di mana Yesus pernah memanfaatkan janda-janda. Loh, ada. Begitu dia lihat menantunya, ini, hei nak, ceraikan istrimu karena Tuhan berfirman jadi istri saya. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Oh, secara moral dia kudus. Makanya nggak ada yang aneh-aneh. Segi kemanusiaannya, lalu kemudian tidak menjejeli istri 1 sampai 50. Satu aja tidak pernah dia menyentuh perempuan. Itu segi kemanusiaan. Yesus itu 100% Allah dan 100% juga manusia. Kemanusiaan itu punya kesedihan, merasa lapar, itu kemanusiaannya, merasa sedih. Tapi keilahiannya, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu segi keilahiannya. Ya. Jadi kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jangan ada statement mengatakan semua agama baik. Itu relatif. Ya. Baik itu relatif. Kamu nyolong pun punya orang juga, berbuat kasih orang lain, menolong orang lain juga itu baik. Ya kan? Bahkan Alkitab berkata ada orang yang membunuh kamu nanti, yang menyangka dia berbuat baik bagi Allah. Itu firman. Ada yang menanya Pak Edward ke depan, ada yang fitnah Pak Irwin ke depan. Dia merasa berbuat baik kepada Allah. Bahkan ada, maaf saudara, saya pernah baca sebuah artikel. Dia merusak rumah tangga orang lain demi menegakkan keyakinan. Dia bisa merusak anak dari seorang, dibawa kemana demi menegakkan penginjilannya. Saya percaya itu. Dan hari-hari ini sedang terjadi demikian. Oleh karena itu saudara, Tuhan kita tetapkan hanya satu, Yesus Kristus. Tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan kepada saya, kan agama semua baik. Ya, baik bagi yang percaya. Boleh tak? Baik bagi yang percaya. Damai. Damai yang bagaimana? Jadi, saudara, saya tidak bermaksud menyudutkan siapapun, tidak. Ya, tidak. Saya hanya mengatakan itulah kenyataannya. Kenapa PBB punya kerinduan akan membubarkan agama-agama? Kenapa katanya agama ini bikin ribut terus katanya? Iya.
bikin ribut terus katanya. Walaupun ujungnya merusak ya. Karena apa? Sedikit ragi menghampirkan banyak adonan. Ya, saya dulu pernah dagang tape. Nah, jadi kalau saya bikin tape dulu, kami berjualan di kampung-kampung karena kami pelayanan. Ragi itu kecil, ya segini lah ya. Nah, kemudian kami mengumpulkan ubi itu satu baskom gede. Nah, supaya enak, ya kami panggang inti ragi, kami campur sedikit sari gula, begitu disiram, besoknya, rasanya manis, orang tertarik. Nah, yang berjualan kami anak-anak muda semua, ganteng-ganteng semua. Paling banyak yang memborong ibu-ibu. Oh iya kan, pedagang jarang kan anak muda ganteng-ganteng jualan tape. Luar biasa. Waktu itu sekali jualan kan bisa mencapai 50.000 sehari. Zaman itu gede. Zaman itu gede. Jadi bisa beli beras, bisa makan. Jadi ragi itu kecil, tapi dampaknya besar. Luar biasa. Dengan satu ragi ini bisa menjadikan makanan hampir sebulan. Ya, beli beras, beli ikan, beli telur, beli minyak goreng, cukup kami anak-anak muda. Udah lama sih, udah berapa puluh tahun yang lalu. Mau saya coba-coba bikin tape, masih ingat cara bikinnya. Karena dulu kami di training, ada orang Chinese dulu, Cina totok dari Tiongkok itu ngomongnya juga sampai nggak ngerti sih dia ngomong apa. Tapi diajarin, saya belajar dari beliau, keren. Ya. Cuma Pak Edward aja yang nggak bisa bikin masak ya. Ya, diajarin kita dulu. Karena kita diajar profesional, ketika kamu diutus, kamu harus bisa hidup sendiri. Kita nggak dikasih uang. Nah diajarin nih, ini loh, belum belajar bikin tape ya. Logatnya susah tuh, pokoknya itulah. Nanti Bu Elis nanti yang jelasin itu. Ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, sedikit lagi merusak banyak adonan. Itu yang sering terjadi hari-hari ini. Makanya PBB membuat wacana membubarkan agama-agama. Makanya antikris itu bekerja dimulai dari situ, karena banyak agama-agama jadi batu sandungan. Jadi keyakinan kita cuma satu. Yang kedua, saudara, jangan campurkan iman kita dengan tahyul. Ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Misalnya begini, hati-hati loh Pak, jangan lewat sana. Banyak yang mati di sana. Ya. Pak, hati-hati loh, kuburan ini jangan pernah Bapak duduk di sampingnya. Karena kuburan terkenal mencabut nyawa. Itu semua tahyul. Jangan makan di dekat pintu, nanti kamu sial. Nah itu namanya tahyul. Kita harus hindari itu. Ya. Kemudian jangan campur adukan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Alkitab mengatakan dalam Roma 14 ayat 23b mengatakan, dan segala yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Contoh begini, dulu kami itu sama Bu Lesti ketika menikah, pestanya itu hanya pesta nasional, tidak ada adat Nias, tidak ada adat Batak. Nah saudara, ada sebuah tradisi kalau nggak diadatin itu rasanya kurang keren.
Dan yang kedua, kalau ada masalah dalam keluarga nanti, nggak ada yang ikut campur menyelesaikan masalah. Dan pada waktu itu salah satu dari, ya istilahnya kerabat kami yang begitu terobsesi dengan ada istiadat. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Menurut orang, menurut budaya, nanti kalau kita diadati, nanti keluarga menyelesaikan masalah ketika kita punya persoalan. Tiba-tiba, orang tua dari kerabat kami ini jadi duda. Setelah jadi duda, itu nggak salah jadi duda ya. Ketika jadi duda, hidup dengan orang secara iman Kristen, tidak ada pemberkatan, dan akhirnya terjadilah perpecahan dalam keluarganya. Anak-anaknya menjadi benci, menjauh. Pertanyaan saya, mana orang yang ahli adat di situ yang menyelesaikan masalah? Harusnya kan tokoh adat yang menyelesaikan, kan? Harusnya berdatangan. Nggak boleh begitu menurut budaya. Pertanyaan saya, mereka bisa menyelesaikan nggak? Jadi bukan berarti nggak boleh kita ikut datang di acara budaya keluarga. Ya, misalnya ada pesta yang menikah, kayak waktu lalu Bang Sabar sama Niwa menikah, kan ada tarian nias toh, saya ikut juga boya-boya walaupun saya nggak paham. Tetapi jangan itu diberhalakan. Semua diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Nah, karena dulu kami bilang, nggak diadatin. Nah, sekarang pertanyaannya, ayo yang sudah diadatin, selesaikan itu masalah. Itu kan hanya jadi gombal ya. Jadi jangan campur adukan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kalau nggak diadati nggak sah, kurang afdol. Iman kita kalau diberkati secara gereja, hanya maut yang dapat memisahkan. Amin. Itu iman Kristen. Iya dan amin. Kalaupun ada orang Kristen bercerai, itu karena kedegilan hati. Dan tentu ada risiko-risiko yang dihadapi ke depannya. Dan harus siap menerima itu. Jelas ya? Yang kedua, yang terakhir. Berkat yang tersedia. Dikatakan di sini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Ya. Yang pertama, Tuhan memberkati nasi makananmu. Nanti siang kita makan nasi. Nasi itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi jangan makan sekenyang-kenyangnya. Diberkati daging B2 makanan Pak Edward, tapi jangan makan B2 sekenyang-kenyangnya. Diberkati B1 makanan Pak Irwin, tapi jangan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau makan sekenyang-kenyangnya tanpa ukuran, kita mati sebelum waktunya. Jadi kalau Tuhan memberkati itu, kita tahu cara memakannya dengan cara baik. Ada istilah saya begini, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita beda, sampai perut berbunci ke depan. Ketahuan lagi. Ya, di piring yang segini, supaya jangan ketahuan, taruh sayur di atasnya. Ada dulu hamba Tuhan dimarahin oleh istri yang paniku.
Mereka ini kan umur di atas 50. Nah, pas ada makan masakan Chinese food, sop buntutnya ini mie 2, daging merah juga ada. Nah, karena kalau Paniko itu disiplin masalah makanan. Yang gendut-gendut sering ditegur, turun berat badan. Nah, pada waktu lagi makan, mereka pakai cara taktik, ambil daging sedikit 2 biji, tapi buntutnya itu daging kakinya babi ditaruh di bawah nasi. Biar cepat imam lagi. Tapi ada yang ngasih tahu, dibocorin sama Bu Hermi. Bu, lihat tuh 2 bapak-bapak itu, mereka taruh kaki babi di bawah nasi. Istrinya Pak Hermi, lupa Ibu Hermi tegas loh, lebih galak lebih Bu Lesti. Ayo, bapak ini bukan nasinya, bukan sini. Dengar baik-baik, istri tunduk dalam segala hal kepada suami, tapi masalah kesehatan suami harus tunduk kepada istri. Ya, Bu. Iya. Kalah dia. Jadi bayangkan saudara, masalah makanan bisa munafik loh. Ya. Tuhan memberkati roti makanan kita, nasi yang kita makan, selalu pauk yang ada. Yaitu apa? Menjadi obat bagi kesehatan kita. Tapi ingat baik-baik, jangan serakah. Batasi. Kalau sudah mulai melar kanan kiri, mulai berkurangi sedikit aja. Saya kan sekarang udah turun berat badan, nah makanya perut saya agak turun kan? Beda. Dulu itu lebih besar perut daripada badannya. Nah, udah kurangin. Nah, tapi akhirnya apa terjadi? Asam urat saya tidak pernah lagi kambuh. Ya, asam urat udah sampai 10 sudah. Tapi seketika saya jaga makanan, makan mie ayam saya kurangi, makan sop kambing saya kurangin, kambing gulai saya kurangin, pokoknya Chinese food saya kurangi, seafood saya kurangin. Makanan kesukaan saya semua saya hentikan. Kalaupun makan dikit-dikit, itu pun sembunyi-sembunyi sama Bu Lesti. Pengakuan dosa juga ya. Dampaknya saudara, pertama, perut saya turun, celana saya kemarin-kemarin itu nggak muat ini, sekarang udah masuk lagi. Mantap. Nah, jadi kalau kayak kemarin itu kayak busung lapar kan, perut masuk nggak seimbang. Nah sekarang sehat, ringan badan saya, asam urat saya tidak pernah kambuh lagi. Amin. Tuhan sembuhkan, tapi juga ada usaha kita juga. Amin. Amin. Buat apa Anda punya banyak uang, tapi kalau kamu sakit-sakitan, gak bijaksana. Jadi Tuhan berkati itu, Tuhan berikan kemampuan bagi kita untuk bijak mengkonsumsi makanan yang enak-enak. Bukan tidak boleh, tapi harus ukuran. Kalau malam hari jangan makan sekenyang-kenyangnya. Upayakan sebelum jam 10 itu makan. Di atas jam 10 jangan, karena itu bahaya di jantung. Ya, bahaya di jantung. Memang makanan yang bawa penyakit itu memang enak sekali. Ya, saya paling senang itu ya, daging babi yang digoreng itu, kulitnya masih kekel itu kayak enak banget. Ya kan? Daging merah itu kan. Saya senang. Kenapa saya asam urat? Karena terlalu lama miskin, makan daging itu dulu jarang, akhirnya makan terus. Lama-lama penyakitan juga. Ya dulu saudara, seminggu kadang puji Tuhan makan nasi 3 kali seminggu. Makan daging masih puji Tuhan bisa makan dalam 1 kali 1 minggu. Hidup kita susah. Begitu pegang duit, haleluya, lipas semuanya. Akhirnya apa? Tensi naik,
asam urat naik. Pokoknya semuanya. Nah, baru belajar, puji Tuhan. Karena masih muda begini, masih gampang. Saya termasuk masih muda ini. Ya, Pak Irwin masih muda, kontrol dari sekarang. Jangan kembang kanan, kembang kiri, maju ke depan, belakang. Sampai susah orang membedakan. Belajar. Demi kesehatan. Kalau langsung mati sih nggak masalah. Masalahnya harus nyusahin orang nanti. Udah jalannya begini. Tolong Mbak. Biar mujizat terjadi. Nggak ada mujizat, terlambat kamu. Dari sekarang, ayo belajar. Kamu nggak menghargai diri, bagaimana Tuhan kasih mujizat? Hargai diri. Jadi, kemudian air minumanmu. Tidak semua air diberkati Tuhan. Kalau kamu minum tuak 2 botol ya Teler. beda ceritanya. Kamu minum whisky Teler. berapa botol, itu namanya bunuh diri. Kalau itu kita harus nyanyi. Oh Yerusalem, Kota kita antarkan ke kuburan. Bijaksana memilih minuman yang soda-soda kurangi, ya, yang mengandung alkohol. Kalau memang bukan untuk kesehatan ya jangan. Saya juga ada minum anggur yang apa itu? Saya campur telur bareng untuk kesehatan. Ya. Tapi ada orang sarapannya anggur. Harus kita belajar. Air minumlah minuman yang sehat. Teh pucu itu kurangin. Air putih paling banyak. 2 liter sehari minimal. Kemudian Tuhan menjauhkan penyakit dari antara, kan otomatis sehat. Uangmu tidak terbuang sia-sia. Tidak menjadi langganan dokter, meskipun ada BPJS kesehatan. Kamu sehat. Kamu lahir dunia ini dengan sehat. Pulang ke surga juga dengan tubuh yang sehat. Jangan mengimani bertahun-tahun di tempat tidur. Tapi imanilah. Ketika sudah genap umur, pulang dengan tubuh yang sehat. Saya terkagum dengan mertua daripada ipar saya. Beliau ini semasa hidupnya sederhana. Walaupun kaya, makannya sederhana, pokoknya tertib. Ketika dia mati, saudara, gak menyusahkan keluarga. Benar. Dan salah satu dibilang gini, nanti kalau saya mati, ini buat sederhana saja. Gak usah pakai pesta adat, gak usah pakai ini, yang penting makan dan ini sebagainya. Waktu dikuburin, waduh, saya bilang saya kagum ini orang. Meskipun dia kaya, anak-anaknya kaya, tapi sederhana. Sehingga umurnya 85 tahun, meninggal dalam keadaan tenang. Ya. Saya rindu kita juga demikian. Anda mencapai 100 tahun dengan tubuh yang sehat, pulang dengan tenang. Ada yang mau mati 120 tahun? Musa itu meninggal 120 tahun. Penglihatannya tidak berkurang, tenaganya tidak habis, dan tidak sakit. Ya. Tuhan menjauhkan. Tapi ingat, Musa itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, hidupnya tidak pernah neko-neko. Hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.